kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Selina Anggisah Fitri NIM 189, yang kedua Elin Nurima NIM 219, yang ketiga Ahmad Febrian Nugroho NIM 223. Di sini saya sebagai moderator akan memaparkan hasil diskusi UTS Ekonomi Moneter kelompok kami yang bertema teori tingkat bunga dan menghitung suku bunga nominal dan suku bunga real. Pengertian tingkat bunga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, suku bunga adalah suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang. Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Teori klasik. Menurut teori klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori ini membahas tingkat suku bunga sebagai suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran daripada investable fund yang bersumber dari tabungan. Fungsinya yang menonjolkan dari uang dalam teori ekonomi klasik adalah sebagai alat pengukur nilai dalam melakukan transaksi, sebagai alat pertukaran untuk memperlancar transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan utang piutang yang menyangkut masa depan. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employment itu, seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Teori Keynes. Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang, ditentukan di pasar uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi GNP sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP, pendapatan nasional. Teori Keynes juga mengatakan bahwa ada 3 motif mengapa orang menghendaki memegang uang tunai. Ketiga motif tersebut adalah transaction motif, precautionary motif, dan spekulatif motif. 3 motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan uang yang dikenal dengan nama liquidity preference. Permintaan uang yang oleh Keynes disebut liquidity preference tergantung pada tingkat bunga. Pada gambar berikut, sumbu horizontal mengukur jumlah permintaan uang dan sumbu vertikal untuk tingkat bunga. Pengertian suku bunga nominal dan suku bunga real. Menurut Lipsy, Ragan, dan Koran, suku bunga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Suku bunga real adalah rasio daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya uang yang dipinjamkan. Menghitung suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal dan suku bunga real dibagi menjadi 2. Yang pertama, di sini nominal interest rates. Suku bunga nominal adalah bunga yang disetujui antara kreditur dan debitur pada saat kontrak dan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh debitur. Suku bunga nominal mungkin bukan biaya pinjaman yang sebenarnya karena tidak memperhitungkan nilai inflasi. Jadi di sini ada ilustrasi tentang suku bunga nominal. Kita asumsikan tingkat bunga nominal adalah 9% dan tingkat inflasi yang diharapkan adalah 2%. Jika Anda mengambil pinjaman sebesar 10 juta dengan suku bunga nominal 9%, Anda harus membayar kembali jumlah pinjaman Anda sebesar 10 juta ditambah dengan bunga 900.000 pada akhir tahun atau sejumlah 10.900.000. Kita anggap tingkat inflasi yang diharapkan berubah menjadi tingkat inflasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, orang mengharapkan tingkat inflasi menjadi 2% dan ternyata 2% dalam hal ini dolar yang Anda bayarkan akan bernilai kurang dari dolar yang Anda pinjam sebesar 2%.
Dengan kata lain, Anda meminjam dolar yang bernilai 2% lebih dalam daya beli daripada dolar yang Anda bayar. Di bawah sini, rumusan suku bunga nominal adalah suku bunga real ditambah tingkat inflasi yang diharapkan. Yang kedua adalah real interest rates. Dalam ilustrasi sebelumnya, bahwa inflasi harus diperhitungkan dalam menentukan biaya pinjaman real. Ekonomi akan mengatakan bahwa biaya sebenarnya tidak 9% tetapi 7%. Biaya real pinjaman kadang-kadang disebut tingkat bunga real atau real interest rate yang sama dengan tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi yang diharapkan. Jadi, suku bunga real adalah tingkat bunga sebenarnya dibebankan atau dibayar di pasar atau tingkat bunga pasar. Ketika tingkat inflasi yang diharapkan adalah 0, tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga nominal. Nah, di bawah sini ditunjukkan suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi tingkat inflasi yang diharapkan. Saya akan menjelaskan pengertian suku bunga dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Pengertian suku bunga menurut Carl dan White adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Menurut Sunaria adalah harga dari pinjaman. Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant, suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Yang pertama adalah kebutuhan dana, kedua persaingan, tiga kebijaksanaan pemerintah, 4 target laba yang diinginkan, 5 jangka waktu, 6 kualitas jaminan, 7 reputasi perusahaan, 8 produk yang kompetitif, 9 hubungan yang baik, 10 jaminan pihak ketiga. Kemudian komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit dan jenis-jenis pembebanan dalam suku bunga kredit. A. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. 1. Total biaya dana, 2. Laba yang diinginkan, 3. Cadangan resiko kredit macet, 4. Biaya operasional, 5. Pajak. Yang B. Jenis-jenis pembebanan dalam suku bunga kredit. Yang pertama, floating rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Cicilan nasabah atau pokok pinjaman ditambah bunga otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis leading rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud si nasabah tidak terbebani terhadap pinjamannya. Yang kedua, flat rate. Pembebanan bunga dari setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama. Jadi, cicilan nasabah setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, pembelian mobil, atau kredit konsumtif lainnya. Yang terakhir, floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.